Syukur alhamdulillah kita masih dianugerahkan oleh Allah kesehatan, kesempatan, terutama hidayah dan taufiknya, sehingga kita kembali bisa menunaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan senantiasa tercurah, terucap dari bibir kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian atau cerita kita menceritakan awal-awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat atau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ila hadratin Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi ajma'in. Barikafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan di roh Syekh Said Ja'far Syekh Muhammad Awif Biniyatul Futuh wa Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وفرض عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته قيام بعض من الساعات الليالية، وهو ما ذكره الله تعالى في أول المزمل بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. Menyambung cerita kita yang lalu, ini awal-awal Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika Nabi berumur 40 tahun genap, Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan umur Nabi ketika itu 40 tahun 40 hari. Ada yang mengatakan 40 tahun 10 hari. Ada juga yang mengatakan 40 tahun 2 bulan. Nabi diangkat menjadi seorang nabi melalui wahyu pertama turun, yaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini pengangkatan Nabi menjadi nabi. Kemudian dilanjutkan wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir. Ini pengangkatan Nabi sebagai Rasul. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia Nabi, ia Rasul. Kalau dia Rasul, mesti dia Nabi. Kalau dia Nabi, belum tentu dia Rasul. Nabi kita, Nabi, ia Rasul. Karena Rasul ini diperintah untuk mendakwahkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Kalau Nabi ada pakai surat. Kurang lebih 3 tahun Nabi berdakwah, awal-awal mula Islam, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kurang lebih 3 tahun. Jadi saudara dekat, karib kerabat, orang-orang yang kenal dengan Nabi mulailah sedikit demi sedikit masuk Islam. Cuman ketika itu yang banyak masuk Islam dari kalangan budak atau orang yang dimerdekakan dari budak, masih orang-orang rendahan, orang-orang lemah. Adapun orang-orang bangsawan sedikit yang masuk Islam ketika itu. Kurang lebih 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan ibadah yang Nabi lakukan pun secara sembunyi-sembunyi dengan para sahabat.
khawatir kalau ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy kayak apa. Maka ibadah yang dilakukan ketika itu mula-mula di rumah sahabat Al-Arqam, kurang lebih 3 tahun. Sampailah turun ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi supaya menyeru, berdakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Di situ Nabi pun mulai berdakwah terang-terangan. Kalau ibaratnya 3 tahun itu kan rumah ke rumah, nah ini mulai dah istilahnya di perkotaan, di tengah keramaian Nabi mulai mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk mentauhidkan Allah. Awal-awal Nabi memulai berdakwah secara terang-terangan, itu orang-orang kafir Quraisy itu belum memusuhi Nabi. Jadi acuh aja. Artinya toh anggapnya angin lalu aja. Mereka tidak memusuhi Nabi. Tapi ketika Nabi SAW mulai berdakwah menyentuh dengan Tuhan-Tuhan sesembahan mereka, disitulah mereka naik pitam berisaring. Kalau ibarat kita, Nabi berdakwah mulai nyambat ke sesembahan patung berhala, mereka yang mengukir, mereka yang mengulang, mereka yang menghias, mereka yang menjaga, semuanya mereka yang memelihara, mereka pulang menyembah. Nabi masuk dan dakwah itu mencela, artinya apa? Dengan Tuhan-Tuhan sesembahan-sesembahan mereka. Disitulah mulai mereka menampakkan permusuhan mereka kepada Nabi. Sampai-sampai ketika itu sebahagian sahabat mulai hijrah ke Habasyah, karena di Mekah sudah gak ada nyaman lagi, sudah gak ada aman lagi. Gangguan demi gangguan dilancarkan oleh kafir Quraisy. Kemudian pada tahun yang kelima setelah kenabian Nabi, itu para sahabat mulailah hijrah ke Habasyah. Karena di Habasyah itu Raja An-Najasyi itu memeluk agama Nasrani, artinya agamanya masih agama Samawi, masih serumpun dengan Islam. Maka hijrahnya ke sana, yang pada akhirnya Raja An-Najasyi pun masuk Islam. Wa furida alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ala ummatihi qiyamu ba'din minas sa'atil layaliyah, dan difardukan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga atas umatnya, orang-orang yang masuk Islam ketika itu diwajibkan qiyamu ba'din minas sa'atil layaliyah, qiyamul lail atau ibadah di sebahagian waktu-waktu malam. Artinya kewajiban beribadah ketika itu diwajibkan ibadahnya di sebahagian waktu malam, karena sholat 5 waktu belum diwajibkan, karena Nabi diwajibkan sholat 5 waktu ketika sudah pulang dari Isra Mi'raj. Nah, sebelum itu diwajibkan ibadah pada sebahagian waktu malam. Wa huwa ma dzakarahu Allah Ta'ala fi awalil muzammil. Hal itu ditunjukkan melalui firman Allah di awal-awal surah Al-Muzammil. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan muzammil, hai orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah di waktu malam, artinya beribadahlah di waktu malam, illa qalila, kecuali sebahagian kecil, ai
min kulli lailatin nisfahu. Artinya dari tiap-tiap malam itu separuh daripada malam. Awil qusminhu, atau kurangi dari separuh. Ai minan nisfi qalilan. Artinya kurangi dari separuh waktu malam itu sedikit. Awzid alaihi ay alil nisfi ila sulusain, atau tambah dari separuh malam itu sampai 2/3 malam. Wa'au ditakhir, adapun lafaz au itu menunjukkan pilihan. Jadi dalam ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu aw zid alaihi. Jadi ada lafaz au. Kalau dalam istilah ilmu nahwu au itu litakhir, fungsinya untuk memilih. Jadi ada 3 waktu yang diperintahkan oleh Allah pada waktu malam untuk Nabi dan para sahabat diwajibkan beribadah separuh malam. Kalau kita hitung malam itu mulai jam 6 petang, ya 6 mulai sampai jam 5, berarti 12 jam. Kalau ambil separuh berarti sekitar jam 11-an lah. Jam 11 itu jam 12 lah. Itu pertengahan malam. Di situ diperintahkan oleh Allah kepada Nabi dan para sahabat untuk beribadah. Ini awal-awal mulai Islam. Atau kurangi dari separuh. Kalau umpama separuh malam itu jam 12, kalau seandainya dikurangi berarti mulainya jam 1 atau jam 2. Auzid alaih, atau tambah dari kurang itu sampai ke 1/3 malam. Jadi ada 3: setengah malam, atau kurang dari setengah malam, atau lebih dari setengah malam, gitu. 3: setengah, kurang dari setengah, atau lebih dari setengah. Nah, jadi ini pilihan bagi Nabi dan para sahabat, diwajibkan untuk beribadah di waktu malam awal-awal mulai Islam. Fakana sallallahu alaihi wasallam mukhayyiran baina hadhihi al-maqadir salasah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memilih di antara ukuran-ukuran yang 3 waktu itu. Nabi pilih, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu hatta yusbiha mukhafatan alla yahfadha al-qadr al-wajib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail sampai waktu subuh, mukhafatan alla yahfadha al-qadr al-wajib, karena khawatir kalau Nabi tidak bisa memenuhi kadar ukuran yang diwajibkan oleh Allah. Jadi ada 3: separuh, kurang dari separuh, atau lebih dari separuh. Cuman Nabi pilih yang paling banyak sampai waktu subuh. Kenapa? Nabi khawatir kalau seandainya ibadah yang Nabi lakukan itu kurang dari kadar yang telah diwajibkan oleh Allah. Jadi ambil Nabi yang banyak sampai subuh. Kalau kita dibagi pilihan, umpama Mbak Dia pilih aja terserah, umpama tentu biasanya lah kita pilih yang sedikit, umpama Mbak Dia umpama 5 waktu atau 10 waktu atau 15, positif yang 5 waktu itu dah sedikit. Nabi kata Nabi ambil yang banyak hingga sampai subuh Nabi beribadah. Wa kana ba'du ashabihi wa kana ba'du ashabihi, demikian pula sebahagian dari para sahabat itu mengumati Nabi sampai waktu subuh Nabi beribadah malam. Wa shtadda dzalika alaihi hatta tafaqat aqdamuhum. Hal yang demikian itu pun memberatkan atas mereka sehingga bengkaklah kaki-kaki mereka. Nah, dari jam 12, anggaplah jam 12, jam 1 sampai ke subuh beribadah, ya mengenai bengkak pada setiap malam. Sebahagian sahabat mengumpati ulang.
Nah ini awal-awal mula kewajiban ibadah. Jadi ibadah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu awal-awal mula sebelum Isra Mi'raj diwajibkan di waktu malam, separuh dari waktu malam, kurang atau lebih dari waktu malam. Kemudian Nabi pun beribadah sampai pagi, sampai bengkak badan Nabi. Begitu pula para sahabat sebagian yang mengupati Nabi bengkak. Nah hal itu timbul rasa beratlah ibadah di waktu malam. Summa nusikha aidzalika biqaulihi ta'ala fi akhiril muzammil. Kemudian ketentuan kewajiban yang diwajibkan beribadah di waktu malam itu dinasah, dimansuh atau dirubah, dihapus ketentuan itu dengan firman-Nya Allah Ta'ala pada akhir-akhir surat Al-Muzammil. Faqra'u fis salati ma tayassara aysara minhu minal Qur'an wa aqimus shalah. Maka bacalah oleh kalian di dalam sholat akan ayat yang mudah dari Al-Quran dan dirikanlah oleh kalian akan sholat. Qala Syafi'i inna qiyamal laili nusikha bil kulliyati fala tajibu sholatul laili aslan. Imam Syafi'i berpendapat, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya qiyamul lail, ibadah malam itu dimansuh, dihapus kewajiban itu keseluruhannya. Maka tidak ada qiyamul lail atau sholat malam itu hukumnya wajib sama sekali, tidak lagi. Wa idza sabata anna al-qiyama laysa fardhan wa qawluhu ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka kata Imam Syafi'i, apabila sembahyang malam itu sudah ditetapkan bukan menjadi kefarduan lagi, maka firman Allah faqra'u ma tayassara minal Qur'an maknahu iqra'u in tayassara 'alaikum dzalik. Bacalah oleh kalian apabila mudah atas kalian membacanya. Wa sallu in syi'tum, dan salatlah kalian jika kalian berkenan. Artinya salat di waktu malam itu tidak dihukumi wajib lagi. Tapi menurut Anda sekalian salatlah, berarti sunnah hukumnya. Qala Syarbaini, Imam Asy-Syarbaini berkata fi tafsir qaulihi ta'ala wa aqimus shalah, di dalam menafsirkan ayat Al-Quran wa aqimus shalah di akhir-akhir surah Al-Muzammil, ay al-maktubatan. Jadi wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Maksudnya kata Imam Asy-Syarbaini itu sholat fardu, wa hiya khamsun, sholat fardu yang 5 waktu. Wa idza kana kadzalik fala sholata ba'da qiyamil laili illa al-maktubata. Maka apabila penafsiran doa aqimus shalah yang dimaksud adalah sholat fardu 5 waktu, maka tidak ada lagi sholat sesudah qiyamul lail kecuali sholat fardu. Jadi intinya awal mula Islam itu diwajibkan kepada Nabi dan para sahabat sholat di waktu malam. Kemudian dimansuh, jadi ada nasakh, ada mansuh di dalam ilmu usul fiqh. Dirubah ketentuannya dengan ayat selanjutnya, maka dirubah kewajiban sholat malam itu dengan sholat fardu 5 waktu. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Asy-Syarbaini. Berbeda dengan pendapat di musannif pengarang kitab khilafan lima qala al-musannif. Wa furida alaihi sallallahu alaihi wasallam rak'atani bil ghadati wa rak'atani bil 'ashiyah. Nah, itu
penggantinya, dan difardukan atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat di waktu pagi, wa raka'atani bil asyiyah, dan 2 rakaat di waktu malam. Jadi asal mulanya kewajiban ibadah tengah malam, kemudian dinasakh, dimansuh, dirubah kewajiban pulang berubah 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Itu awal-awal mula Islam. Qala Muqatil, berkata Imam Muqatil, wa hadza awwalul furudi minas sholati, ini kewajiban sholat di awal, kewajiban sholat 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Kata Imam Muqatil, ini adalah kewajiban yang pertama, awalul furud minas sholati, ini awal-awal mula kewajiban yang diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau bil 'ashyi wal ibkar, di waktu petang dan di waktu pagi. Jadi mula-mula tengah malam, kemudian dirubah menjadi 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Ini dilakukan oleh Nabi sebelum perintah wajib sholat 5 waktu ketika pulang Isra Mi'raj. Dan ini masalah ibadah ini menjadi dalil orang ulun suatu tamu, orang yang paham ngaji kitab lain, kitab ilmu lain ada, apalagi tarikh sejarah ada suap, mungkin tahunya tauhid saja, ulun tetamu langsung. Jadi belajar itu kada sembahyang belum. Jadi kada sembahyang alasannya apa? Awal din ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Ujur masalahnya apa? Kada sembahyang. Alasan berikutnya apa? Ini ulun tetamu langsung. Kenapa kada sembahyang? Karena awal-awal mula Nabi itu ma'rifatullah. Setelah Nabi Isra Mi'raj, pulang dari Isra Mi'raj, barulah ada kewajiban sembahyang. Sebelum itu tidak diwajibkan, ujarnya. Ini orang yang ada suatu membaca atau belajar sejarah. Padahal Nabi awal-awal sudah diwajibkan ibadah malam sampai pekat tadi. Ibadah pulang dimansuh 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore pulang. Setelah itu dimansuh lagi, artinya dirubah dengan kewajiban 5 waktu sholat. Artinya ibadah sembahyang itu belum Isra Mi'raj, tapi sudah sembahyang. Jadi orang kita ini pada dasarnya apa? Nabi sebelum Isra Mi'raj kada sembahyang. Jadi apa? Makrifat, pengenalan. Kenapa jadi gitu? Kada suah baca sejarah, kada suah membuka kitab-kitab tarikh. Padahal Nabi dah mulai diangkat jadi Nabi dan Rasul dan beribadah, malah beribadah. Bahkan sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, Nabi sudah beribadah mengikuti millah Nabi Ibrahim. Setelah itu diwajibkan separuh malam beribadah. Orang sahabat diubah 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Kemudian setelah Isra Mi'raj barulah 5 waktu. Jadi orang ini tadi apa? Ma'rifat dulu. Tak sampai bila hanya ma'rifat. Tak wah ini apakah mesti sembahyang kan? Belum. Amunnya belum sembahyang berarti belum ma'rifat gitu. Karena alasannya itu belum tetap langsung. Kada sembahyang alasannya apa? Pengenalan dulu.
Lalu berdalil Nabi nya pengalaman dahulu setelah Isra Mi'raj itu dia. Jadi makrifat dulu. Sampai waktu dia orang bersuara kita tamu orang sudah kan makrifat dahulu. Maunya masih kita sembahyang berarti belum makrifat lagi. Mungkin sampai ke mati ada suara kita tentang itu gak ada suara membaca sejarah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diwajibkan sholat 2 rakaat di waktu sore dan 2 rakaat di waktu pagi. Summa nusikha dzalika bi ijabi shalawatil khamsi fi lailati masra. Kemudian ketentuan kewajiban sholat 2 rakaat di pagi hari dan di sore hari dinasakh lagi, dimansukh, dirubah dengan kewajiban sholat 5 waktu pada malam Nabi diisrakan di Makkah, di Mekah. Nah, jadi ketika Nabi Isra Mi'raj, nanti Isra Mi'rajnya Nabi itu tahun ke-10. Nabi berumur 50, berarti sekitar tahun ke-10. Barulah diwajibkan sholat 5 waktu. Bagi sebelum itu Nabi sholat 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Disambat Nabi kan sebagian, itu kadang baca sejarahnya. Wa kana fardu qiyamil laili wa rak'ataini fil waqtaini ka fariidatil wudu'i aqibal wahyi qabla al-fardh. Kata Syekh Nawawi Banten, kewajiban qiyamul lail, salat malam separuh malam atau kurang dari separuh malam atau lebih, dan 2 rakaat pada 2 waktu, maksudnya 2 rakaat waktu pagi dan 2 rakaat waktu sore, itu sama juga seperti kefarduan wudu. Itu akibal wahyi, setelah wahyu pertama. Jadi wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di situ dah mulai dan Nabi fardukan qiyamul lail. Kemudian dimansukh lagi 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Begitu pula kewajiban wudu itu sudah qabla al-fatrati. Jadi aqibal wahyi qabla al-fatrah, setelah wahyu pertama turun dan sebelum wahyu putus. Karena kurang lebih wahyu pertama kurang lebih 3 tahunan tuh wahyu putus, kada turun-turun lagi ke Nabi. Walamma atat alaihi sallallahu alaihi wasallam 49 sanah wa zamaniyatu ashhurin wa 11 yawman. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berumur 49 tahun 8 bulan 11 hari. 49 tahun 8 bulan 11 hari. Mata ammuhu Abu Thalib. Ketika itu wafatlah pamannya Nabi Abu Thalib. Walahu sab'un wa thamanuna sanah. Ketika itu Abu Thalib berumur 87 tahun. Jadi paman Nabi Abu Thalib umur 87 tahun meninggal dunia. Ketika itu Nabi sudah berumur 49 tahun lebih. Fi nisfi Syawal wa qila fi Ramadan. Meninggalnya Abu Thalib itu pada pertengahan bulan Syawal. Ada lagi yang mengatakan bulan Ramadan. Min ashiril bi'tsah,
itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian ala sahihi menurut pendapat yang sahih. Jadi 10 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kurang lebih dan punya tahun yang ke-10, pamannya Abu Thalib yang senantiasa membela perjuangan Nabi meskipun ketika itu belum bersyahadat, tapi tetap mendukung dakwah Nabi, bahkan menjadi perisai bagi Nabi. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu hendak menyakiti Nabi, itu apa? Yang diseganinya masih hidup, yaitu Abu Thalib. Jadi hendak berhikmat menyakiti Nabi, ada yang disegani Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu pengumpama perisai kehidupan Nabi di luar. Artinya ketika hendak diganggu, paling-paling gilingi mata, nanti tumbuk gitu lah. Kada hingga belum hendak mempunyai ya Nabi. Kenapa Abu Thalib dimana? Bahkan kafir Quraisy ketika itu datang ke Abu Thalib meminta supaya Abu Thalib menyerahkan Nabi Muhammad itu kepada mereka. Nah, kalau diserahkan ke mereka tuh salah dua aja tuh. Tentunya kalau ada disiksa mereka, dibunuh mereka Nabi. Cuman Abu Thalib keras. Kalau bahasa kitanya ujar Abu Thalib, sampai aku dikuburkan aku kada akan menyerahkan. Sampai mati aku kada akan menyerahkan kemanakanmu. Keras Abu Thalib. Cuman ketika itu Abu Thalib pun meninggal dunia. Wa 'azumat bi mautihi ay Abi Thalib ar-raziyah. Maka kian besarlah musibah yang menimpa kepada Nabi dan para sahabat dengan sebab kematian Abu Thalib. Karena tidak ada lagi yang menjadi perisai nang diingitihi orang kafir Quraisy, tidak lagi nang disegani. Maka semakin gencarlah mereka menyakiti Nabi dan para sahabat. Wa talathu aida bi'athu Khadijah radhiyallahu anha ba'da salasati ayyam. Setelah Abu Thalib meninggal dunia, 3 hari sesudah itu Khadijah istri Nabi pun meninggal dunia. Wa qila ba'da khamsin fi Ramadan. Ada yang mengatakan itu sesudah 5 hari di bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya Abu Thalib itu meninggal di bulan Syawal, maka ada yang mengatakan berarti 3 hari setelah itu Khadijah meninggal. Kalau seandainya Abu Thalib itu disebutkan meninggal di bulan Ramadan, berarti 5 hari setelah itu Khadijah meninggal dunia. Wa shaddal bala'u 'alal muslimina 'urah. Maka ketika itu kian dahsyatlah bala cobaan atas kaum muslimin. Karena ketika awal-awal Islam Nabi berdakwah, 2 orang ini berperan penting. 2 orang ini perisai. Abu Thalib perisai Nabi di luar, Khadijah perisai di dalam. Jadi luar dalam Nabi itu ada benteng. Di luar, ketika Nabi berdakwah di luar, ketika kafir Quraisy hendak menyakiti Nabi, ada yang dipandang sehingga mereka segan dengan Abu Thalib. Ketika itu meninggal dunia. Kemudian di rumah, ketika Nabi pulang ke rumah dalam keadaan lelah, panas, uyuh, belum lagi berbagai macam rintangan, hambatan, tantangan, bahkan mungkin ancaman demi ancaman dari luar. Tapi ketika Nabi balik ke rumah, namulah minekel berbagai macam ancaman cobaan di luar, balik Nabi dalam pangkuan Sayyidah Khadijah, hilang semuanya permasalahan. Jadi 2 perisai Nabi, zahir batin. Di luar pamannya Abu Thalib, di dalam Sayyidah Khadijah.
Jadi apapun permasalahan yang Nabi bawa dari luar rumah, balik ke rumah, di pangkuan Khadijah, hilang semuanya masalah. Toh kita di luar masalah, balik ke rumah, tak bertambah, tak berkurang, toh masing-masing kayak jawab. Nah itu Nabi, permasalahan di luar, balik ke rumah, hilang masalah. Bayi awak balik ke rumah, bertambah masalah. Itu orang rumah ya. Maka ketika keduanya meninggal dunia, maka Nabi sebutlah tahun itu dengan amul huzun, tahun duka cita. Zahir batin ibaratnya. Di luar pamannya sebagai perisai yang meninggal dunia, di rumah pulang ketentraman batin juga. Sayyidah Khadijah sudah tiada. Jadi berkian besar musibah menimpa Nabi juga kaum muslimin. InsyaAllah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli insari wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril faham. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.